Tiap negara pasti memiliki urban legend atau cerita rakyat yang populer di kalangan masyarakatnya. Jepang merupakan salah satu negara yang terkenal dengan urban legend mereka yang unik namun juga menyeramkan. Berikut adalah beberapa urban legend yang terkenal di Jepang. Kuchisake Onna atau wanita bermulut sobek. Konon hantu ini merupakan sejenis siluman dalam mitologi dan legenda urban Jepang. Ia berwujud seorang wanita yang selalu menutup mulutnya yang sobek. Ada yang mengatakan bahwa ia merupakan korban operasi wajah yang gagal, dan dokter yang mengoperasinya tidak sengaja memotong mulutnya hingga robek. Sehingga wanita itu histeris dan marah kemudian membunuh dokter tersebut. Wanita tersebut kemudian dibunuh oleh penduduk kota dan menjadi hantu penasaran. Sementara itu dalam versi legenda urban Jepang, Kuchisake Onna adalah wanita muda yang hidup pada zaman Heian, yang kemungkinan ia adalah istri atau selir samurai. Ia sangat cantik namun sombong. Ia juga sering berselingkuh. Kemudian suaminya merasa cemburu karena telah dikhianati. Kemudian menyerang istrinya tersebut dan merobek mulutnya hingga ke kuping. Konon ia sering berjalan-jalan di tempat yang sepi, dan apabila berjumpa dengan orang yang ditemuinya, maka ia akan menanyakan, "Apakah saya cantik?" Bila menjawab ya, maka ia akan membuka maskernya dan bertanya kembali. Bahkan bila seperti ini, biasanya karena terkejut dan takut kemudian menjawab tidak, maka akan dibunuh. Namun apabila tetap menjawab iya setelah melihat wajah di balik maskernya, ia akan merasa gembira dan membebaskannya. Tapi ada pula yang mengatakan walaupun melakukan itu, ia akan diikuti sampai ke rumah lalu akan dibunuh di depan pintu rumah si korban. Apabila korbannya adalah wanita, maka akan dirobek mulutnya hingga serupa dengannya. Apabila korbannya anak-anak, maka akan dimakan. Tapi ada pula yang mengatakan, apabila ingin selamat dari Kuchisake Onna ini, maka jawab saja, biasa saja, atau begitulah. Karena dengan menjawab itu akan membuat Kuchisake Onna kebingungan dan ada waktu untuk melarikan diri. Cara lainnya adalah dengan memberikan permen keras berwarna kuning tua karena ia menyukainya. Sadako merupakan hantu yang menaruh dendam kepada orang lain semasa hidupnya. Arwahnya akan gentayangan untuk membalas dendam kepada orang-orang tersebut. Pasti salah satu di antara kalian pernah menonton atau mendengar tentang hantu Sadako yang digambarkan keluar dari sumur atau televisi. Konon cerita ini terinspirasi dari salah satu urban legend di Jepang mengenai gadis misterius di sumur tua dan juga sumur Okiku. Cerita dari gadis misterius di sumur tua menyebutkan bahwa gadis muda yang tinggal bersama neneknya di pinggiran desa Teitan menghilang sejak beberapa hari. Kemudian ditemukanlah mayat gadis tersebut di dalam sumur. Namun penyebab kematiannya tidak diketahui. Sampai suatu saat penduduk desa Teitan digemparkan dengan adanya penampakan hantu gadis yang kerap muncul setelah lonceng kuil berbunyi 2 kali yang menandakan hari tengah malam. Sedangkan cerita dari sumur Okiku menyatakan bahwa seorang pembantu bernama Okiku jatuh cinta kepada seorang samurai pengikut daimyo. Majikan dari gadis tersebut dan daimyo yang lain sedang merencanakan untuk menggulingkan tuannya. Namun rencana itu diketahui oleh pembantu tersebut dan diberitahukan kepada kekasihnya, sehingga rencana tersebut pun gagal. Karena hal tersebut, sang majikan menuduh Okiku menghilangkan barang berharga miliknya, yaitu beberapa piring keramik. Kemudian Okiku diancam hukuman mati. Setelah itu ia dihukum mati dan mayatnya dilemparkan ke dalam sumur. Sejak saat itulah mulai terdengar suara seperti seseorang yang sedang menghitung piring dari dalam sumur itu. Penampakan hantu Sadako ini digambarkan dengan rambut terurai panjang, memakai kimono putih, pergelangan tangan menjuntai ke bawah, dan biasanya kaki tidak menapak ke tanah. Teke-teke. Teke-teke adalah sebuah cerita mengenai seorang gadis muda yang terjatuh dari atas kereta api yang kemudian badannya terbelah menjadi 2 karena terlindas oleh kereta api. Konon ia selalu membawa sabit besar yang tajam dan ia berjalan dengan kedua tangannya sambil menyeret badannya. Dan jika ia mengejar korbannya, ia berlari sangat cepat. Dan pada saat berlari mengejar korbannya itulah terdengar suara teke-teke. Banyak orang beranggapan bahwa hantu ini merupakan Kashimariko yang mencari kakinya.
Hantu ini dikenal juga sebagai bata-bata atau gadis yang berlari dengan sikunya. Anak-anak di Jepang sering menceritakan kisah ini dan saling mengingatkan tentang teke-teke. Maka kebanyakan anak-anak di Jepang bergegas pulang sebelum senja hari karena takut bertemu dengan teke-teke. Urban legend ini sangat terkenal di Jepang. Konon Kashima Reiko atau hantu teke-teke ini adalah wanita yang tinggal di Hokkaido, Jepang. Pada suatu malam ia diserang sekelompok orang tak dikenal di jalan. Mereka menyiksanya sampai sekarat dan meninggalkannya di jalan raya. Ia berusaha meminta bantuan, tapi tak ada yang mendengar ataupun melihatnya. Pada saat ia masih sadar, ia berusaha merangkak dan melintas ke sebuah rel kereta api dan jatuh pingsan. Pada saat tak sadarkan diri itulah, tubuhnya terlindas kereta api yang melaju dengan cepat dan terbagi menjadi dua bagian. Karena kejadian itulah, ia menjadi hantu penasaran dan mencari bagian tubuhnya yang hilang. Konon Kashima Reiko telah berkeliling dunia untuk mencari kakinya yang hilang. Hantu ini dapat ditemukan di kamar mandi. Ketika muncul di kamar mandi, ia akan memberikan sebuah pertanyaan. Jika tidak bisa menjawab atau salah menjawab pertanyaan tersebut, maka ia akan mengambil kedua kaki korbannya. Apabila ia bertanya, "Di manakah kedua kakiku?" Jawabannya adalah, "Kakimu berada di sebuah rel kereta di Meishin." Kemudian ia akan bertanya kembali, "Siapakah yang memberitahumu bahwa kakiku berada di sana?" Dan jawabannya haruslah, "Kashima Reiko-san lah yang telah memberitahu di mana kakimu berada." Namun kadang, ia bertanya dengan sebuah pertanyaan yang menjebak seperti, "Apakah kamu tahu namaku?" Maka jangan menjawab Kashima. Sebaiknya jawablah topeng iblis kematian. Karena singkatan dari Kashima adalah Ka, kamen, atau topeng. Shini berarti orang yang sudah mati, dan Ma yang berarti setan. Konon, apabila kalian telah mendengar kisah dari Kashima Reiko ini, maka ia akan muncul di hadapan kalian dalam waktu sebulan. Jadi, bersiap-siaplah untuk bertemu dengannya dan jawab pertanyaannya dengan benar. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk like dan share video ini jika kalian merasa video ini menghibur. Dan jangan lupa bersiap-siap untuk kedatangan Kashima Reiko.